Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan dan memperkenankan kita untuk berjumpa kembali di sini di channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia ini, di mana di kesempatan yang sekarang saya ingin kembali menyajikan bahasan mengenai silsilah goib budak angon atau satrio piningit. Saya sengaja mengetengahkan lagi konten dengan judul dan tema ini sebab di bagian yang sebelumnya saya merasa kurang tuntas. Mudah-mudahan di konten yang ini saya bisa menyajikan informasi yang lebih lengkap agar bisa menghindari kesalahpahaman atau silang sengketa pendapat yang tidak perlu di antara kita. Amin. Setelah di konten yang sebelumnya saya menceritakan tentang asal-usul silsilah dari budak angon atau satrio piningit menurut sisi goibnya yang kemudian terpaut di putra beliau Nabi Adam alaihi salam, yaitu beliau Nabi Sis alaihi salam. Di sini saya akan lebih memperinci lagi bahwa pada masa itu sebenarnya beliau Nabi Sis alaihi salam telah menikah dengan seorang perempuan dari bangsa manusia, akan tetapi belum mendapatkan keturunan. Pada saat itu, ketika Nabi Sis alaihi salam ini telah berumah tangga, beliau Azazil mendengarkan rencana yang dimiliki oleh beliau Nabi Adam alaihi salam, bahwasanya beliau Nabi Adam alaihi salam akan memberkati keturunan Sis agar menjadi kelak di masanya itu menjadi khalifah fil ard, menjadi khalifah di atas muka bumi seperti yang memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mendengar rencana Nabi Adam alaihi salam ini, kemudian beliau Azazil pun ingin mendapatkan keberkatan dari rencana tersebut dan ingin pula mendapatkan keturunan dari beliau Nabi Adam alaihi salam melalui putranya, yaitu beliau Nabi Sis alaihi salam. Maka dilakukanlah sebuah tindakan memperkawinkan antara Nabi Sis alaihi salam dengan putrinya, yaitu Dewi Dlajah, dengan suatu intrik sehingga melahirkan sosok putra yang merupakan percampuran antara alam goib dan alam manusia nyata yang diberi nama Sayyid Anwar. Dan dari pernikahan antara beliau Nabi Sis alaihi salam dengan bangsa manusia pun melahirkan putra juga di waktu yang bersamaan, yaitu yang dikenal atau diberi nama sebagai Sayyid Anwas. Itu antara Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas itu merupakan khasanah penamaan menurut budaya Jawa. Adapun menurut budaya-budaya di luar Jawa, misalnya budaya Israiliyat, Nabi Sis alaihi salam itu dikenal sebagai Set, sedangkan Sayyid Anwas yang merupakan keturunan sesama manusia itu dikenal sebagai Enos. Itu menurut versi Israiliyat. Menurut versi Arabnya, Sayyid Anwas dikenal sebagai Ahnuk, dan itu juga kemudian menjadi seorang nabi. Nah,
Dari sisi yang alam goib tersebut, silsilah goib, Sayyid Anwar inilah kemudian menurunkan keturunan yang jatuhnya pada akhirnya berupa 3 kembar dalam satu telur itu, yaitu Batara Guru, Semar, dan juga Antaga atau Togog. Di video yang sebelumnya saya menceritakan bahwa sosok Semar dan Togog ini atau Antaga ini berakhir masa memomongnya, berakhir masa pendampingannya, berakhir masa tugasnya sebagai seorang pendamping dan pemomong raja-raja Jawa pada masa zaman kerajaan Majapahit akhir dan Pajajaran akhir, yaitu tepatnya pada masa beliau Prabu Brawijaya Pamungkas dan beliau Prabu Siliwangi yang berada di masing-masingnya Majapahit dan juga Pajajaran. Itu pada masa itu pemomongan dari beliau Sabdopalon dan Noyogenggong atau Semar dan Antaga atau Semar dan Togog ini berakhir dalam artian berhenti memomong raja-raja di tanah Jawa, sebab beliau berdua ini tidak ingin untuk menjadi pemomong raja-raja setelahnya, kecuali kemudian nanti di akhir masa, yaitu pada masa Budak Angon atau Satrio Piningit telah lahir, barulah beliau ini akan kembali bertugas menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya, yaitu Sang Hyang Tunggal, untuk menjadi pamomong atau pendamping raja, yaitu kelak Ratu Adil. Dan ini saya ceritakan sebab kita pada saat ini sudah mulai menjelang di masa-masa akhir zaman, sebelum akhir zaman yang sesungguhnya. Insya Allah masa ini, yang saya maksud masa ini itu adalah tentang akhir zaman, pemerintahan akhir zaman, itu akan saya ulas secara khusus di konten yang membahas mengenai Khalifah terakhir, Imam Mahdi, Dajjal, dan mungkin sedikit kisah mengenai akhir zaman. Nah, kita pada saat ini adalah di masa sebelum masanya Imam Mahdi, sebelum masanya Dajjal, dan sebelum masanya Ya'juj Ma'juj. Pemenggalan masa-masa tersebut, kalau kita rujuk ke serat Musarar yang ditinggalkan oleh beliau Prabu Jayabaya, yang sumbernya adalah dari serat Asrar, yang bersumber, yang bernarasi, yang dikabarkan oleh guru beliau Prabu Jayabaya, yaitu Syekh Maulana Ali Samsuddin dari negeri Rum, yang katanya memakan waktu selama 2000 tahun. Insya Allah ini juga akan saya ceritakan bila waktunya memang cukup, dalam artian di antara materi-materi lain yang ingin saya ketengahkan, apabila memang ada waktu yang memungkinkan, bisa saya sisipkan atau bisa saya susulkan materi ini di antara materi-materi yang lainnya. Jadi kita saat ini menjelang munculnya masa kekhalifahan akhir zaman, dan itu adalah sebelum masanya Imam Mahdi. Saya merasa terpanggil untuk menceritakan ini semata-mata karena saya merasa memiliki rasa penghormatan yang tinggi terhadap beliau Azazil, sebab bagaimanapun beliau adalah pada masa yang lalu sosok yang luar biasa solehnya. Saya menghormati kesolehannya, saya menghormati ketaatannya kepada Allah pada masa dulu sebelum beliau membangkang, dan saya juga menghormati bahwasanya leluhur kita tetap bagaimanapun ada memiliki hulu leluhur yang itu silsilah goibnya terpaut kepada beliau Azazil. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan dari yang sedikit belibet ini bisa diambil garis merahnya dan bisa dipahami arah dari apa yang saya bicarakan. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, terima kasih banyak atas segala sambutannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.